Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada pertemuan kali ini, kami selaku kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dunia usaha dan manajemen risiko. Alangkah baiknya sebelum kita masuk ke materi, saya akan mewakili perwakilan kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Riza Gan Mustafa, saya sendiri dengan NIM akhir 201, kemudian ada Dini Mailina Putri dengan NIM akhir 203, kemudian ada Nida Alwanuha dengan NIM akhir 206, lalu ada yang terakhir ada Fajri Ferdian dengan NIM akhir 231. Next. Konsep risiko. Jadi ada 3 konsep risiko di sini. Pertama, menurut Subagio, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering terdengar kata resiko. Terdapat beragam resiko seperti resiko kecelakaan, kebakaran, resiko terkena banjir, di musim hujan, dan sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian dari dampaknya sebuah resiko bila mana kita tidak bisa menanggulanginya. Terlebih lagi dalam dunia berbisnis, ketidakpastian dan juga resiko merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Malahan harus diperhatikan secara cermat bila seorang menginginkan kesuksesan. Risiko tersebut antara lain yaitu seperti yang tadi, kecelakaan, penipuan, perampokan, kecurangan, penggelapan, kebakaran, dan sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian mulai dari kerugian materi maupun non-materi dengan lingkup yang mungkin tidak kecil. Lalu ada yang kedua menurut Reni dan Triyono. Jadi secara ilmiah pengertian resiko masih tetap beragam, terdapat banyak definisi tentang resiko. Resiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan suatu ketidakpastian tentang keadaan yang akan terjadi nantinya. Jadi menurut Joel G. Siegel dan kemudian yang ketiga ada menurut Joy G. Siegel dan Jay K. Hishim. Mereka mendefinisikan resiko ada 3 hal nih. Yang pertama, keadaan yang mengarahkan kepada sekumpulan hasil khusus di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan. Yang kedua ada variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya. Kemudian yang ketiga ada kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri. Sehubung dengan hal tersebut, semua orang, khususnya pengusaha, harus berusaha untuk menanggulanginya nih. Artinya mereka harus terus berupaya untuk meminimkan segala ketidakpastian agar kerugian yang ditimbulkan dari sebuah risiko dapat diminimumkan atau bahkan dihilangkan. Nah, penanggulangan risiko tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam nih cara penanggulangannya yang biasa kita sebut dengan manajemen risiko. Pengelolaan tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang satu, berusaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian dan tipe risiko yang dihadapi bisnis. Kemudian yang kedua ada berusaha untuk menghindari dan menanggulangi semua unsur ketidakpastian, misalnya dengan membuat perencanaan yang baik dan cermat. Lalu yang ketiga ada berusaha untuk mengetahui korelasi dan konsekuensi antara peristiwa sehingga dapat diketahui resiko-resiko yang terkandung di dalamnya. Lalu yang terakhir ada berusaha untuk mencari dan mengambil langkah-langkah atau metode untuk menangani resiko-resiko yang telah berhasil diidentifikasi atau mengelola resiko yang dihadapi. Kemudian ada pengertian resiko di sini. Jadi pengertian menurut Pangestuti, resiko merupakan istilah yang sudah sangat biasa nih dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Secara naluri sebenarnya kita sudah mengetahui tentang arti dari sebuah resiko. Pengertian secara ilmiah dari resiko sampai saat ini masih tetap beragam, yaitu antara lain. Yang pertama, resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Itu menurut Arthur William dan Richard. Yang kedua dari risiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Itu menurut Abbas Salim. Kemudian yang ketiga ada risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Itu menurut Soekarto. Yang keempat ada risiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Itu menurut Herman Darmawi. Kemudian yang terakhir ada resiko adalah probabilitas suatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Itu menurut Herman Darmawi juga. Dari definisi yang telah disampaikan oleh beberapa ahli tersebut,
Menurut Pangestuti, resiko dapat disimpulkan bahwasanya kemungkinan terjadinya suatu yang merugikan yang tidak diduga-duga selalu berhubungan dengan resiko. Jadi merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya suatu yang bila mana terjadi akan mengakibatkan kerugian. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Fajri Ferdian. Selanjutnya adalah hubungan resiko dan ketidakpastian. Menurut Yohana, karakteristik resiko dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua adalah ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Lalu wujud dari resiko itu dapat bermacam-macam, antara lain berupa kerugian atas harta atau milik, kekayaan atau penghasilan, misalnya diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran, dan sebagainya. Lalu yang kedua berupa penderitaan seseorang, misalnya sakit atau cacat karena kecelakaan. Yang ketiga ada berupa tanggung jawab hukum, misalnya resiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain. Yang keempat ada berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar, misalnya karena terjadinya perubahan harga, perubahan selera konsumen, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah klasifikasi ketidakpastian. Menurut Pangestuti menyebutkan bahwa secara garis besar ketidakpastian dapat diklasifikasikan dalam yang pertama adalah ketidakpastian ekonomi atau economic uncertainty, yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku dari pelaku ekonomi seperti perubahan sikap dan selera konsumen, perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ketidakpastian alam, yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ketidakpastian kemanusiaan, yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia seperti peperangan, pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan sebagainya. Lalu menurut Sofyan yang mengutip kasus Herbert M. tahun 1965 dalam buku Arta menyatakan untuk mengurangi ketidakpastian maka dibutuhkan suatu cara yang melalui tahapan-tahapan yang terkoordinasi, yakni yang pertama adalah tahap penetapan masalah. Pada tahap ini kita mencari sumber data yang tepat dan terukur dengan menetapkan berbagai masalah yang terjadi pada masa lalu sebagai acuan pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah tahap pengumpulan fakta. Dalam kegiatan ini kita akan mengumpulkan data dari berbagai unsur yang mendukung kegiatan fakta secara finansial, human resources, marketing, dan masalah-masalah produksi dan non-operasional. Yang ketiga adalah tahap pengolahan data dan analisis data. Pada tahap ini kita akan mengurangi data-data yang tidak diperlukan dengan menggunakan alat-alat analisis yang tepat, sehingga hasil yang akan diprediksi tidak bias. Yang keempat adalah tahap menentukan alternatif. Kita akan memilih alternatif dari hasil olah dan analisis data yang akan melahirkan berbagai alternatif berupa pemecahan masalah. Yang kelima adalah tahap memilih alternatif terbaik. Pada tahap ini kita akan menentukan pilihan jalan keluar yang terbaik untuk menekan resiko yang sulit diprediksi. Yang keenam adalah tahap keputusan, merupakan tahapan memilih alternatif terbaik dari yang terburuk kadar resikonya. Pada tahap ini terjadi proses pertimbangan yang cukup berat karena kita jika salah mengambil keputusan berakibat timbulnya resiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan usaha. Yang ketujuh adalah tahap pelaksanaan. Akan dimulai sejak keputusan dipilih secara pungutan suara. Dalam tahap ini akan terjadi proses yang menunjukkan hubungan antara proses keputusan dengan situasi senyatanya resiko terjadi dan dihadapi langsung oleh para pihak pembuat keputusan sehingga posisi strategis manajemen resiko sangat dibutuhkan oleh para pelaksana. Yang terakhir adalah tahap evaluasi, merupakan tahap menilai alternatif yang akan diambil, apakah pelaksanaan keputusan masih berada pada situasi pasti atau sebaliknya justru berada pada situasi yang tidak pasti. Jika dalam proses perjalanan masih ada kesempatan untuk membenahi bahkan mendaur ulang kembali, maka tahap evaluasi menjadi titik menentu untuk mengubah tujuan dan cara kembali menetapkan akar permasalahan selanjutnya
diolah dan dicarikan alternatif terbaiknya. Next. Lalu selanjutnya ada macam-macam resiko. Menurut Pangisuti, resiko dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah menurut sifatnya. Yang pertama, resiko murni. Resiko murni merupakan resiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian dan terjadinya itu dengan tidak sengaja. Contohnya resiko pencurian, kebakaran, bencana alam, dan sebagainya. Next. Yang kedua adalah resiko spekulatif. Resiko spekulatif merupakan resiko yang ditimbulkan oleh seseorang agar menimbulkan ketidakpastian yang akan menguntungkannya. Contohnya itu seperti resiko utang piutang, perjudian, penggelapan, dan lain sebagainya. Next. Lalu ada resiko fundamental. Resiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tapi banyak orang. Contohnya itu seperti gempa bumi, banjir, badai, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya adalah resiko khusus. Resiko khusus adalah resiko yang bersumber pada peristiwa tunggal dan umumnya lebih mudah diketahui penyebabnya. Contohnya itu tabrakan mobil, pesawat jatuh, dan lain sebagainya. Next. Lalu ada resiko dinamis. Resiko dinamis adalah resiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan yang terjadi di lingkungan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Contohnya itu seperti risiko transaksi e-banking, risiko penerbangan luar angkasa, dan lain-lain. Selain risiko dinamis, terdapat juga risiko statis, yang misalnya risiko hari tua, risiko sakit, dan sebagainya. Lalu ada menurut pengalihan. Risiko yang pertama adalah risiko yang dapat dialihkan, yaitu risiko yang dapat dialihkan pada pihak lain dengan mempertanggungan suatu objek yang dapat terkena risiko pada pihak lain atau perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi asuransi sehingga semua kerugian akan menjadi tanggungan pindah pihak perusahaan asuransi. Lalu yang kedua adalah risiko yang tidak dapat dialihkan, yaitu risiko yang tidak dapat dialihkan pada pihak lain atau tidak dapat diasuransikan. Umumnya risiko jenis ini adalah risiko yang spekulatif. Next. Lalu ada menurut sumber penyebab timbulnya. Yang pertama adalah risiko intern. Risiko intern yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya kerusakan aktiva karena ulah karyawan, kecelakaan kerja, dan sebagainya. Yang kedua adalah risiko ekstern. Risiko ekstern yaitu yang berasal dari luar perusahaan, seperti persaingan usaha, fluktuasi harga, pencurian, penipuan, perubahan peraturan, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nida. Selanjutnya adalah penanggulangan risiko. Penanggulangan risiko merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya kerugian atas terjadinya risiko melalui tindakan-tindakan preventif. Upaya ini dilakukan agar risiko yang nantinya dihadapi tidak akan berdampak terlalu besar. Nah, terdapat dua pendekatan dalam upaya penanggulangan risiko. Yang pertama, pengendalian risiko. Terdapat 5 metode yang dapat digunakan dalam pengendalian risiko. Di antaranya, yang pertama, menghindari risiko. Dalam hal ini, perusahaan tidak bersedia dalam mengambil langkah yang dianggapnya dapat membahayakan kondisi perusahaan. Perusahaan menghindari hal-hal masuknya orang atau diadakannya kegiatan yang dianggap akan menimbulkan risiko bagi perusahaan. Yang kedua, mengendalikan kerugian. Tujuan dalam mengendalikan kerugian ialah untuk meminimalisir kemungkinan akan terjadinya kerugian serta mengurangi dampak yang terjadi akibat risiko tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, dilakukannya berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, dibuatnya program dalam pencegahan dan pengurangan kerugian dengan mengusahakan untuk menghilangkan atau memperkecil terjadinya risiko. Lalu, dibuatnya program meminimalisir dan penyelamatan. Program minimalisasi seperti memadamkan kebakaran dan program penyelamatan seperti diangkatnya kapal yang tenggelam. Lalu dibuatnya program pengendalian kerugian atas sebab-sebab terjadinya.
Yang terakhir, dibuatnya program pengendalian kerugian berdasarkan lokasi. Yang ketiga ada pemisahan resiko. Pemisahan risiko yang dimaksud ialah menyebarkan harta yang menghadapi risiko yang sama ke tempat-tempat yang berbeda, sehingga penempatannya tidak dalam satu lokasi saja. Cara ini berarti menambah satu unit yang berdiri sendiri sehingga nantinya probabilitas kerugian dapat diperkecil. Lalu yang keempat ada kombinasi atau pooling. Pada dasarnya sama dengan pemisahan risiko. Namun bedanya dalam kombinasi ini ialah menambah unit yang berdiri sendiri dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan. Nah, tujuannya agar potensi kerugian yang akan terjadi dapat diramalkan. Lalu yang kelima, pemindahan risiko. Dalam pemindahan risiko tidak diperlukannya pengarahan dana, karena dalam hal ini memindahkan kegiatan kepada pihak atau perusahaan yang lain. Contohnya ialah mencari pemasok sayuran yang bersedia menanggung jika sayuran tersebut rusak atau busuk selama di perjalanan. Nah, pendekatan yang kedua ialah pembiayaan risiko. Pembiayaan risiko ialah pemindahan risiko yang disertai dengan pembiayaan. Dalam hal ini, perusahaan harus menyiapkan dana khusus untuk biaya risiko kerugian jika sewaktu-waktu terjadi. Dalam buku Yohana 2019, pembiayaan risiko dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, transfer risiko kepada perusahaan non-asuransi. Pemindahan kepada perusahaan non-asuransi umumnya dilakukan melalui kontak atau perjanjian dalam kerjasama yang dilakukan. Contohnya, pemindahan tanggung jawab audit pada penanggung, karena tindakan yang tidak sengaja oleh tertanggung, sehingga tertanggung akan menerima ganti rugi sesuai yang tertulis dalam kontrak. Lalu yang kedua ada transfer risiko kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi sendiri merupakan perusahaan dalam bidang pertanggungan risiko. Penanggung merupakan pihak yang akan menjamin pihak tertanggung, dapat berupa penggantian atas kerugian yang kemungkinan akan dideritanya, serta sebagai kontraprestasi. Maka tertanggung memberikan sejumlah uang kepada penanggung yang nominalnya sesuai kesepakatan bersama. Lalu yang ketiga ada risk retention, merupakan metode penanganan secara mandiri atau pembiayaannya dilakukan sendiri. Retensi sendiri diartikan sebagai perusahaan tersebut menanggung atau membiayai sendiri risiko keuangan saat terjadi peril. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah proses pengelolaan risiko. Dalam buku Maralis dan Triono 2019, untuk mencapai proses pengelolaan risiko terdapat beberapa langkah yang harus dilalui. Nah, diantaranya ialah yang pertama, identifikasi atau tentukan tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan risiko. Contohnya ialah agar karyawan dalam suatu perusahaan tersebut dapat bekerja dengan tenang, serta perusahaan tetap bisa beroperasi dan berkembang. Yang kedua, identifikasi kemungkinan terjadinya kerugian atau risiko-risiko yang nantinya akan dihadapi. Merupakan langkah yang sangat penting karena keberhasilan dalam pengelolaan risiko tergantung pada hasil identifikasi ini. Yang ketiga ada mengevaluasi serta mengukur kerugian potensial yang harus dievaluasi dan yang harus diukur ialah besar kemungkinan kerugian yang terjadi selama periode tertentu, lalu besar akibat dari adanya kerugian tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan. Yang keempat, mencari cara atau mengkombinasikan cara-cara yang dianggap paling tepat dalam penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh suatu risiko kerugian tersebut. Upaya yang dapat dilakukannya meliputi menghindari kemungkinan atas terjadinya kerugian, mengurangi potensi terjadinya kerugian, mentransfer kerugian potensial kepada pihak lain seperti perusahaan asuransi dan non-asuransi, lalu menerima terjadinya kerugian yang timbul. Yang kelima, mengkoordinasi dan mengimplementasi keputusan yang telah ditetapkan dalam menanggulangi risiko. Contohnya dalam membuat asuransi atas perlindungan yang layak seperti terjadinya kecelakaan kerja. Lalu yang terakhir, mengadministrasi, memantau, dan mengevaluasi langkah dan strategi yang telah ditetapkan dalam penanggulangan risiko tersebut. Apabila suatu proyek berubah, maka penanggulangan risiko juga harus diubah sesuai dengan risiko yang akan terjadi pada proyek tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Dini Mailina Putri. Selanjutnya ada kedudukan manajer risiko dan kerjasama di bidang lain. Yang pertama, kedudukan manajer risiko. Di negara-negara yang telah maju, terutama Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan besar telah memiliki manajer risiko dengan berbagai jabatan. Kedudukan manajer risiko umumnya setingkat dengan manajer tingkat menengah. Sedangkan di Indonesia sendiri, perusahaan-perusahaan belum ada yang memiliki manajer khusus untuk mengelola risiko perusahaan secara keseluruhan.
Untuk kedudukannya hanya tingkat kepala seksi atau manajer menengah. Yang kedua, ada kerjasama dengan bidang lain. Dalam buku Pangestuti tahun 2018, halaman 33, perlunya kerjasama tersebut dapat dianalisis melalui kegiatan-kegiatan dari departemen atau bagian yang berkaitan dengan penanggulangan risiko, yaitu yang pertama ada bagian akunting. Pada bagian ini, penanggulangan risiko lebih dilihat dari kegiatan yang berkaitan dengan upaya mengurangi penggelapan dana dan pencurian oleh karyawan sendiri ataupun pihak lain. Misalnya, mengurangi kesempatan karyawan untuk melakukan penggelapan melalui internal kontrol dan internal audit. Dengan melakukan pengendalian internal dan pemeriksaan internal tersebut, maka dapat mengurangi berbagai penyimpangan yang akan terjadi. Yang kedua, bagian keuangan. Utamanya berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan informasi tentang kerugian, gangguan terhadap cash flow, dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Misalnya, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh turunnya keuntungan dan cash flow yang biasanya dapat dilakukan saat penyusunan anggaran. Yang ketiga, ada bagian marketing. Nah, di bagian marketing ini, fokus utamanya itu berkaitan dengan risiko tanggung gugat, yaitu risiko adanya tuntutan dari pihak eksternal atau pelanggan, karena perusahaan melakukan sesuatu yang tidak dapat memuaskan permintaan mereka. Contohnya itu kerusakan barang akibat dari proses pengemasan yang kurang baik. Yang keempat, ada bagian produksi. Dalam produksi, biasanya berkaitan dengan upaya-upaya yang mencakup dengan yang pertama itu ada pencegahan terhadap adanya produk-produk yang cacat dan yang tidak memenuhi syarat kualitas. Hal ini harus diidentifikasi dengan baik supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, pencegahan terhadap pemborosan pemakaian bahan baku, bahan pembantu, maupun peralatan. Yang ketiga, pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan penerapan aturan-aturan dari Undang-Undang Kecelakaan Kerja dan sebagainya. Yang kelima, ada dari bagian engineering dan maintenance. Di bagian ini merupakan yang bertanggung jawab terhadap desain pabrik, maintenance, dan melaksanakan perawatan terhadap gedung, pabrik, dan peralatan-peralatan yang ada. Yang keenam, bagian personalia. Di sini banyak bertanggung jawab pada hal yang berkaitan dengan karyawan. Contohnya itu kayak perencanaan, instalasi, dan administrasi program-program kesejahteraan karyawan yang berguna untuk mencegah pemogokan kerja, kebosanan, dan lain sebagainya. Kemudian ada manfaat manajemen risiko bagi perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Seperti yang diketahui, manajemen risiko ini kan bisa terjadi karena ketidakpastian dan bisa terjadi dimanapun. Jadi manfaat yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan apabila melaksanakan risk management atau resiko manajemen ini dengan baik antara lain yang pertama mencapai pencapaian tujuan. Nah, di sini itu manajemen dalam sebuah perusahaan menggunakan segala cara yang baik untuk mencapai tujuan. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pastinya banyak hal yang bisa terjadi. Makanya ada baiknya untuk mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan di masa depan dengan cara melakukan manajemen risiko. Nah, yang kedua ini meminimalkan kemungkinan bangkrut. Kemungkinan bangkrut ini pastinya bisa menimpa kapan saja bagi sebuah perusahaan karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa sebuah perusahaan itu tidak akan bangkrut. Nah, tetapi perusahaan yang menerapkan manajemen risiko dengan baik akan sanggup menangani berbagai kemungkinan yang merugikan perusahaannya, sehingga hal ini dapat meminimalkan kemungkinan kerugian. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan. Tujuan utama dari perusahaan itu kan mendapatkan laba. Nah, untuk mendapatkan laba yang meningkat, perusahaan ini perlu melakukan manajemen risiko yang baik dan teratur. Dengan adanya manajemen risiko dapat memperkecil kerugian, sehingga keuntungan yang diperoleh semakin besar. Kemudian yang keempat, memberikan keamanan pekerjaan. Manajer harus mampu menangani risiko dengan baik supaya dapat membantu menyelamatkan perusahaan. Nah, apabila perusahaan yang manajer tangani ini dapat terhindar dari kerugian, maka perusahaan akan mengalami kemajuan dari karir manajer dan karir manajer pun akan maju juga. Kemudian selain
bermanfaat bagi perusahaan, ada pula manfaat manajemen risiko bagi keluarga dan masyarakat. Yang pertama ini adanya perlindungan akan kemungkinan terjadinya masalah perekonomian seperti kehilangan penghasilan karena tulang punggung keluarga yang terkena musibah. Yang kedua, dapat fokus pada penghasilan yang diperoleh untuk meningkatkan kekayaan bersih seperti memiliki kontrakan yang nantinya akan berguna dalam waktu jangka panjang. Yang ketiga, bagi masyarakat, dengan adanya manajemen risiko, menangani perusahaan dan keluarga akan mengurangi beban masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Riza Gani. Baik, di sini ada contoh kasus dan penyelesaian. Jadi kasusnya ini adalah ada di sektor perbankan, yaitu dari Bank Mandiri. Kasusnya adalah, jadi salah satu oknum pegawai kantor cabang pembantu Rawalumbu Bekasi, PT Bank Mandiri Tbk melakukan kerjasama yang ilegal dengan manajer keuangan PT Nextday sekawan utama, Yekti Sartono, yang mencairkan cek ilegal di Bank Mandiri senilai 720 juta pada 5 Mei 2010. Nah, pengambilan cek ini menyalahi prosedur perbankan karena otoritas cek adalah dua orang, yakni Anang Syarifuddin dan Muhammad Fauzan, serta stempel perusahaan harus diserahkan. Namun cek tersebut hanya ditandatangani satu orang, dan itu diduga dipalsukan atau stempel palsu dan asli berbeda dengan spesimen yang ada di bank. Sampai saat ini kasus Bank Mandiri belum ditindaklanjuti lagi lebih jauh oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, Bank Mandiri berpegang teguh pada pendirian mereka yang mengatakan bahwa risk management adalah bagian dari proses bisnis yang dapat memberikan kontribusi melalui penerapan risk management untuk mencapai return yang optimal bagi stakeholder, yakni pemegang saham, masyarakat, nasabah, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Bank Mandiri. Nah, kemudian ada identifikasi resiko dan kerugian. Nah, kerugian yang dialami itu berupa ada kerugian finansial, ada kerugian likuiditas, dan kerugian reputasi. Lalu sumber resikonya. Resiko sosial. Resiko sosial ini berasal dari masyarakat, artinya tindakan orang-orang menciptakan penyimpangan yang dapat merugikan, misalnya seperti pencurian, huru-hara, dan peperangan. Pada kasus Bank Mandiri sendiri, sumber resiko berasal dari pemasaran sosial. Ada sekelompok orang yang melakukan pencurian sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap Bank Mandiri. Oknum yang terlibat dalam kasus pencairan cek secara ilegal ini secara langsung dapat dikatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian bank. Resiko ini cenderung bisa lebih membahayakan daripada resiko fisik ataupun ekonomi, karena resiko ini datangnya dari hati nurani seorang atau kelompok manusia, sehingga yang harus memperbaikinya adalah pihak-pihak tersebut. Next. Akan Fajri Ferdian dibacakan kembali. Jenis resikonya. Jenis resiko ini termasuk kepada resiko spekulatif. Karena resiko ini sebenarnya dapat memberikan dua alternatif bagi pelaku pencairan cek ilegal apabila tidak diketahui tindakan ini akan menguntungkan si pelaku. Namun di sisi lain merugikan perbankan. Sebaliknya, bila diketahui seperti yang telah terjadi, maka ini akan menimbulkan kerugian bagi si pelaku kejahatan tersebut, dan bank dapat dihindarkan dari permasalahan yang lebih serius lagi. Lalu pengendalian resiko. Bank Mandiri masih dapat dicegahi di kemudian hari untuk menghindari hal yang sama, dengan melakukan tata kelola resiko secara terpadu, pengimplementasian tanggung jawab dan kesesuaian kompetensi masing-masing pihak yang terkait. Misal seperti dengan Dewan Komisaris, Direksi, Risk and Capital Committee atau RCC, Unit Risk Management, dan unit bisnis yang telah berinteraksi dan bersinergi secara optimal. Yang kedua adalah Bank Mandiri wajib menyusun profil risiko dalam suatu laporan profil risiko dan digunakan sebagai laporan pada Bank Indonesia. Lalu diperlukan kepatuhan pegawai atas aturan-aturan perusahaan. Selanjutnya ada bank menetapkan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nida.
Baik, kesimpulan. Risiko ialah suatu kemungkinan akan ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko dapat diminimalisir jika kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dijalankan dengan baik dan melalui perencanaan yang matang serta data dan informasi yang mendukung. Risiko memiliki dua karakteristik, yaitu ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa dan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan risiko, yaitu dengan pengendalian risiko atau risk control dan pembiayaan risiko atau risk financing. Pengendalian risiko meliputi menghindari risiko, mengendalikan kerugian pemisahan risiko, kombinasi atau pooling, dan pemindahan risiko. Sedangkan pembiayaan risiko meliputi transfer risiko kepada perusahaan non-asuransi, transfer risiko kepada perusahaan asuransi, dan risk retention. Manajemen risiko sangat penting karena dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, keluarga, dan masyarakat di masa yang akan mendatang. Dan terakhir ialah saran. Perusahaan di Indonesia diusahakan memiliki manajer yang khusus mengelola risiko perusahaan keseluruhan. Karena saat ini umumnya hanya terdapat seorang manajer asuransi yang fungsinya hanya mengurusi masalah-masalah yang berhubungan dengan perusahaan asuransi, di mana perusahaan menjalin hubungan pertanggungan yang meliputi antara lain mengurusi penutupan kontrak asuransi, mengurusi ganti rugi bila terjadi peril, dan sebagainya. Dan untuk di Indonesia, pada umumnya kedudukan manajer asuransi ini hanya setingkat kepala seksi atau manajer tingkat bawah. Baik, sekiranya itu merupakan presentasi hasil diskusi kami terkait manajemen risiko dan pengendaliannya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.